Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membangun jalan raya sepanjang ribuan kilometer. Jalan tersebut merentang jauh dari Riyadh hingga berbagai wilayah gurun dan melewati berbagai pemukiman. Ketika tiba pada sebuah dusun, jalur yang mereka bangun terhalang oleh sebuah pemakaman tua. Mereka tentu tidak bisa membongkar pemakaman tersebut begitu saja. Mau tidak mau, mereka harus menunda dulu proyek tersebut untuk bermusyawarah dengan warga dusun di sekitar pemakaman itu. Persoalan ini kemudian dibawa ke Dewan Fatwa Arab Saudi. Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, Dewan Fatwa kemudian memberi fatwa bahwa proyek pembangunan jalan dapat diteruskan karena membawa banyak kemaslahatan bagi masyarakat. Untuk itu, pemakaman tua tersebut perlu dibongkar dan dipindahkan ke lokasi baru. Maka satu demi satu makam tersebut mulai dibongkar dan bagian tubuh yang tersisa dikumpulkan dengan hati-hati untuk kemudian dimakamkan kembali di tempat yang baru. Pemakaman tersebut adalah sebuah pemakaman tua. Penghuninya yang terakhir adalah seorang pemuda yang dimakamkan 30 tahun sebelumnya. Setelah itu, tidak ada lagi warga yang dimakamkan di sana. Tidak heran jika para penggali hanya menemukan tulang belulang yang baunya menyengat. Hanya itu yang tersisa. Namun, ketika sampai pada salah satu makam, mereka menemukan kain kafan yang masih utuh dan putih bersih. Bersih sekali, tanpa kotoran sedikit pun. Seolah-olah baru diambil dari tumpukan pakaian yang baru disetrika. Yang lebih menakjubkan, dari tubuh mayat yang sudah terkubur selama 30 tahun itu tercium bau harum. Fenomena itu membuat orang-orang betul-betul terpesona. Serentak mereka pun bertakbir. Ketika mencoba mengangkat mayat tersebut, mereka kembali takjub. Tubuhnya terasa begitu lembut, seakan-akan dia masih hidup. Dan mereka makin takjub saat membuka kain kafan. Mereka melihat sesosok tubuh yang masih utuh tanpa cacat sedikit pun, seolah-olah baru saja dikubur. Takbir pun kembali berkumandang di pemakaman tersebut. Beberapa pemuka masyarakat setempat yang ikut menyaksikan pembongkaran makam tersebut ternyata mengenali wajah mayat itu. Mereka berkata bahwa ayah dari mayat tersebut masih hidup. Maka dibawalah mayat tersebut ke rumah ayahnya. Setelah beberapa lama mengetuk, seorang lelaki yang sudah sangat tua menyambut kedatangan mereka. Mereka membawa mayat tersebut ke hadapan lelaki tua itu dan menjelaskan kejadian yang mereka alami. Sang ayah mendengarkan cerita orang-orang itu dengan takzim dan penuh keharuan. Setelah itu, ia membuka kain penutup wajah mayat tersebut. Dengan penuh perasaan, ia menciumi wajah anaknya yang seolah-olah tengah tidur nyenyak. Padahal sudah mati sejak 30 tahun lalu. Keharuan yang dalam menyelimuti hatinya, memberinya kehangatan yang penuh kenyamanan. Dengan suara lirih, ia berkata dengan hikmat, "Maha suci Allah yang telah mengembalikan anakku setelah dia pergi selama 30 tahun dalam kondisi yang sama seperti ketika dia pergi 30 tahun lalu." Setelah sang ayah dirasa sudah cukup puas menyalurkan kerinduannya, orang-orang lalu membawa mayat tersebut untuk dimakamkan kembali di tempat yang baru bersama yang lainnya. Namun, orang-orang tak mau melewatkan peristiwa itu berlalu begitu saja tanpa penjelasan.
Ada begitu banyak pertanyaan yang menyesak di dada, menunggu untuk dijelaskan dengan gamblang. Maka setelah selesai acara pemakaman, beberapa dari mereka lalu pergi ke rumah ayah dari mayat tersebut. Kepada sang ayah, mereka menanyakan apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut semasa hidupnya, sehingga Allah berkenan menjadikan tubuhnya tetap utuh dan menebarkan bau harum setelah ia wafat. Orang tua itu menjawab, "Demi Allah, saya tidak tahu banyak tentang anak saya ini. Saya hanya tahu bahwa setelah memasuki usia balik, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Setiap waktu dia tidak pernah lalai pergi ke masjid. Dan kalaupun sedang sakit, dia tetap melakukan sholat di rumah pada awal waktu. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak tahu apapun selain bahwa dia selalu sholat tepat waktu. Selalu sholat di masjid ketika tidak ada uzur. Dan berusaha sebisanya supaya berada di saf pertama. Itu saja yang saya tahu tentang anak saya ini." Orang-orang terpana mendengar penuturan lelaki tua itu. Mereka pun pergi dengan membawa sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pemuda ini telah menunaikan dan menjaga salatnya dengan segenap kemampuan sejak pertama kali dia mendapat kewajiban itu, dan terus menjaganya hingga ajal menjemputnya. Dan Allah memberinya penghormatan dengan sesuatu yang membuat banyak orang patut merasa iri. Mayatnya terjaga tetap utuh dan berbau harum puluhan tahun kemudian. Sementara kafan yang membungkus tubuhnya pun tetap utuh dan putih bersih tanpa noda sedikit pun.